Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua, terutama nikmat dimudahkan bagi kita langkah-langkah kita menuju masjid Allah Subhanahu wa taala dalam rangka talabul ilm, dalam rangka untuk kita beribadah kepada Allah, dalam rangka untuk kita menuntut ilmu, dan ini merupakan jalan yang paling mudah seseorang menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti suatu jalan, yang melewati suatu jalan dalam rangka mencari ilmu, dalam rangka mencari ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan untuknya jalan menuju surga. Mudah-mudahan duduknya kita sejenak di tempat yang mulia ini bagian dari karunia Allah Subhanahu wa taala yang dipermudah untuk kita mencari ilmu. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari yang berbahagia ini kita akan membahas sedikit tentang suatu sifat yang tercela. Sifat di antara sifat yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sifat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung darinya. Sifat yang menjadi ciri khas
orang-orang munafikin, yaitu sifat malas. Malas beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, malas melangkahkan kakinya menuju masjid-masjid Allah Azza wa Jalla, yang mana malas disebutkan oleh Ar-Raghib, al-kasalu at-takathulu amma la yanbaghi at-tasaqulu anhu. Arti malas adalah berat dari sesuatu yang tidak pantas untuk diberatkan. Berat melakukan sesuatu yang tidak pantas untuk diberatkan. Seperti berat melakukan ibadah kepada Allah. Tidak pantas orang berat melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berat melakukan salat, berat melakukan jihad, berat melakukan puasa, atau ketaatan-ketaatan yang lain tidak pantas orang itu berat untuk melakukannya. Maka orang yang berat melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di hatinya ada penyakit yang dikenal dengan penyakit kemunafikan. Penyakit yang berbahaya, penyakit yang Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam untuk orang-orang munafikin dengan ancaman neraka yang paling bawah. Itu orang-orang yang menyembunyikan kekufurannya dan menampakkan keislamannya. Inilah yang dikenal dengan nifaq akbar, kemunafikan yang besar. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang-orang munafikin berada pada tingkat neraka yang paling bawah. Maka sifat munafikin ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih wa la yatuna as-salata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan yang menghalang-halangi infak mereka untuk diterima adalah karena mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dan mereka tidak melaksanakan salat kecuali dengan malas, dan mereka tidaklah berinfak kecuali dengan terpaksa. Jadi melakukan salat dengan berat, melakukan ketaatan sangat berat. Maka inilah sifat orang munafikin yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis shalah." Wahai Bilal, tenangkan kita, nyamankan kita dengan salat. Jadi salat itu adalah sarana untuk menenangkan diri, untuk menjadikan pikiran jernih, tidaklah sebuah beban. Maka orang yang melakukan salat dengan malas, dengan berat, hati-hati, bisa saja di dalam hatinya ada penyakit yang dikenal dengan penyakit kemunafikan ini. Penyakit yang sangat berbahaya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum." Sesungguhnya orang-orang munafikin adalah orang yang menipu daya Allah, menipu Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala yang akan membalas tipu daya mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka berdiri melakukan salat, maka mereka melakukan salat dengan malas, berat. Wala yura'una an-nas, dan mereka riya kepada manusia. Wala yadhkuruna Allah illa qalila, dan mereka tidaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali sedikit. Maka malas ini, para jamaah yang dirahmati Allah, merupakan penyakit yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ia merupakan sifat yang jelas dari sifat orang-orang munafikin. Maka salat yang paling berat dilakukan oleh orang-orang munafikin, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
athqalus salati 'alal munafiqin salatul fajri wa salatul isya. Salat yang paling berat dilakukan oleh orang-orang munafikin adalah salat subuh dan salat isya. Karena pada masa Nabi SAW masih gelap. Sedangkan orang-orang munafikin dia ingin salat supaya dilihat oleh orang lain. Dia salat bukan ikhlas karena Allah, tapi ketika tidak dilihat oleh orang lain, maka mereka berat melakukan salat. Maka Nabi SAW mengatakan, "Lau ya'lamuna ma fihi ma lahatauhuma walau habwa." Seandainya mereka tahu apa yang terdapat di dalam salat subuh dan salat isya, maka mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Inilah dia para jamaah yang dirahmati Allah Azza wa Jal, yaitu malas yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, itu malas melakukan ketaatan kepada Allah. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma inni a'udzubika minal ajaz. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ajz, dari lemah, wal kasal, dan dari malas. Apa beda antara lemah dan malas? Apa bedanya? Ada yang tahu? Apa beda antara lemah dan malas? Arti lemah adalah tidak memiliki kemampuan untuk melakukan. Adapun malas punya kemampuan untuk melakukan tapi tidak mau dilakukan. Ini adalah dua penyakit juga, dua penyakit yang bersahabat, yang bergandengan, yaitu antara lemah dengan malas. Dan yang kedua, wa a'udzubika minal jubni wal harami wal bukhli. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ia berlindung dari jubn, dari sifat pengecut, wal haram, yaitu kepikunan, wal bukhl, dan pelit atau kikir. Antara pengecut dengan kikir itu juga bergandengan. Apa bedanya? Apa beda antara pengecut dengan bakhil, dengan pelit? Apa bedanya? Atau sama dia? Artinya adalah kalau pengecut adalah orang yang tidak mau memberikan manfaat dengan jiwa atau tenaganya. Itu pengecut. Tidak berani mengorbankan jiwa dan raganya. Itu pengecut. Adapun pelit adalah orang yang tidak mau mengorbankan hartanya. Maka Nabi SAW berlindung dari penyakit-penyakit ini. Penyakit lemah, penyakit malas, penyakit pengecut, penyakit kekikiran. Rasul SAW berlindung darinya. Sehingga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, aslul ma'asi kulluha al-ajz. Asal muasal kemaksiatan itu adalah berasal dari lemah. Fa innal 'abda ya'jizu an asbabi a'mali ta'at. Apabila seorang hamba dia lemah untuk mencari sebab-sebab amal ketaatan, wa 'anil asbabil lati tub'iduhu 'anil ma'asi, dan dari sebab-sebab yang akan menjauhkan dia dari kemaksiatan, atau sebab-sebab yang akan menghalangi dia dari kemaksiatan, fayaqau fil ma'asi, maka dia akan terjatuh kepada kemaksiatan. Maka dengan sebab demikian, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang yang beriman yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih baik
daripada orang yang beriman yang lemah. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Orang beriman yang kuat, yang tidak malas, itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang beriman yang lemah. Wa fi kullin khair, dan di dalam semuanya ada kebaikan. Ikhris ala ma yanfa'u, maka semangatlah engkau melakukan sesuatu yang akan memberikan manfaat terhadap dirimu. Wasta'in billah, dan minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jaz, dan janganlah engkau lemah. Maka disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, wal muradu bil quwwah, yang dimaksud dengan kuat, tidak lemah, tidak malas, yaitu azimatun nafsi, orang yang memiliki tekad jiwa yang kuat, kemauan yang besar, wal qarihatu fi umuril akhirah, dan dia adalah orang yang jenius, yang cerdas dalam perkara-perkara akhirat. Itu orang yang kuat. Berapa banyak kita melihat teman kita, tetangga kita, kaum muslimin, dia mampu mengangkat beban yang berat, badannya berotot, badannya kuat, tapi tidak mampu mengangkat kepalanya ketika panggilan azan memanggil dia di waktu subuh. Itu bukanlah kuat yang asli, bukanlah kuat yang hakiki. Berapa banyak orang yang memiliki kekuatan harta, tidak ada tempat-tempat yang jauh kecuali ia telah datangi, tidak ada tempat-tempat yang indah kecuali ia sudah datangi, dengan banyaknya uang dan biaya yang ia keluarkan, tapi dia tinggal di dekat masjid, tidak pernah mendatangi masjid yang lebih dekat. Maka orang yang cerdas adalah orang-orang yang cerdas dalam perkara akhirat, punya perhitungan. Untuk apa saya hidup? Allah memberikan kesempatan untuk hidup di muka bumi ini untuk apa? Harus kita hitung para jemaah yang dirahmati Allah. Jangan malas. Badannya berotot, badannya kuat untuk mengangkat selimut yang ringan saja sangat berat luar biasa. Untuk bangun tengah malam untuk sekedar melakukan sholat witir 1 rakaat sangat berat luar biasa. Tapi kalau nanti malam ada bola bagaimana? Saya ingatkan satu sama lain. Nanti malam ada bola, ini sama ini akan bertanding jam 2, jam 3, jam tengah malam. Dia siap untuk bangun, siap untuk bergadang, tidak berani berkedip. Jangan-jangan kalau dia berkedip gol, nanti dia akan menyesal. Seperti itu nyatanya. Maka dengan sebab demikian para jemaah yang dirahmati Allah, jadilah orang yang kuat dalam perkara akhirat, yang kuat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengimpakan jiwanya, hartanya di dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan hanya sekedar kuat fisik saja. Lihatlah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, orangnya kecil. Ketika dia berada pada tempat yang tinggi, datanglah angin, tersingkaplah pahanya. Kemudian apa? Kemudian sahabat yang lain tertawa. Maka Nabi mengatakan, kenapa kalian tertawa? Oh, kami ketawakan pahanya Ibnu Mas'ud yang kecil ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya pahanya Ibnu Mas'ud yang kecil itu lebih mulia, lebih berat di sisi Allah Subhanahu wa taala dari gunung Uhud. Orang Islam boleh kecil secara fisik, boleh lemah secara fisik, tapi di dalam perkara ibadah, tekad beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus kuat. Kita setiap hari membaca koran, membaca berita, melihat semuanya berlembar-lembar, tidak pernah ketinggalan. Baca Al-Quran 1 lembar begitu berat, berarti ini bukanlah kuat. Tidak kuat di dalam membaca ketika ia lemah di dalam membaca, di dalam ketaatan kepada Allah. Lari pagi,
Dari semenjak subuh sampai keliling sana kemari. Salat subuh tidak. Salat 2 rakaat begitu lama rasanya. Imamnya hanya sekedar membaca Sabbihisma rabbikal a'la, terasa lama, jenuh, bosan. Kenapa? Karena orang kalau sudah terbiasa hatinya di dalam kemaksiatan kepada Allah, maka dia akan berat melakukan ketaatan kepada Allah. Begitu juga orang yang sudah terbiasa jiwanya di dalam ketaatan kepada Allah, maka dia akan merasa berat untuk melakukan apa? Untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati ini tergantung kebiasaannya. Biasakan ia di dalam ketaatan kepada Allah. Hati ini bagaikan bayi para jemaah yang dirahmati Allah. Bagaikan anak kecil. Yang anak kecil kalau sudah menyusui, lepas pitom, diputus dari minum ASI sangatlah berat. Sehingga apa? Sehingga anak kecil kalau tidak dipitom, syabba lahu birradha. Dia akan tumbuh dewasa, tumbuh besar dan masih senang ASI dari ibunya. Sulit dilepas. Atau mungkin pulang SMA, oh ini lapar, ini belum minum ASI dari ibu. Pulang, gimana rupanya? Sudah jenggotan masih minum ASI. Maka diputus dia. Dihilangkan dia dari kebiasaannya. Begitu juga jiwa ini para jemaah yang dirahmati Allah. Apa-apa yang membiasakan ia di dalam satu hal yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat, atau kebiasaan-kebiasaan yang berbau maksiat kepada Allah, tinggalkan. Memang awalnya berat, awalnya susah, tapi ketika ia terbiasa dengan ketaatan kepada Allah, nanti akan berbalik. Justru kemaksiatan itu yang akan terasa berat. Lihat orang, antara rumahnya dengan tembok masjid nyatu. Tapi apa? Tapi sangat berat melangkahkan kakinya untuk menuju masjid Allah. Kenapa? Karena dia tidak terbiasa. Tidak biasakan kakinya untuk mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala, tidak dibiasakan. Kalau orang setiap azan dia sudah di masjid terbiasa, justru kalau dia sholat di rumahnya ada yang kurang, ada yang tidak lengkap di dalam hidupnya. Maka itulah para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, janganlah malas, semangatlah untuk mencari sesuatu yang bermanfaat. Dan minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah lemah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, al-kasalu ala qismain. Malas itu terbagi menjadi dua. Malas itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kasalul aql. Malasnya akal. Bi'adami a'malihi fit tafakkuri wat tadabbur wan nazari ila ala'illahi wa ni'amihi al'azimah. Yaitu malasnya akal tidak digunakan untuk bertafakkur, tidak digunakan untuk mentadabburi, dan tidak digunakan untuk melihat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang agung terhadap dirinya. Tidak pernah dia berpikir nikmat ini dari mana? Tidak pernah ia berpikir kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menyetop oksigen dari dia 1 menit saja. Tidak pernah ia berpikir ketika ia membuang air kecilnya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menaruh daging tumbuh sebesar biji kacang di lubang kencingnya. Tidak pernah ia berpikir. Tidak pernah ia berpikir bagaimana kalau dia menelan makanan terasa sakit. Tidak pernah ia berpikir bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala menghilangkan penglihatannya yang ia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Tidak pernah ia berpikir kaki, tangan yang ia gunakan dilumpuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ia melakukan kemaksiatan kepada Allah. Coba kita bisa berjalan dengan nyaman, melihat dengan terang, mendengar dengan jelas, berbicara dengan lancar. Kaki dan tangan kita mau kita apakan, bisa kita melakukan sesuatu. Pernahkah kita berpikir
kalau penglihatan kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, pendengaran kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah kaum muslimin yang dirahmati Allah, nikmat Allah yang diberikan kepada kita biasanya tidak akan terasa bahwa ia adalah nikmat sebelum ia hilang dari diri kita. Antum bisa berjalan, coba dilumpuhkan kakinya, baru terasa bahwa berjalan itu merupakan nikmat. Maka kesehatan adalah taj, kesehatan adalah mahkota, yang mana mahkota ini tidak terlihat kecuali oleh orang yang sakit. Antum sehat ini tidak merasakan dia adalah nikmat. Kesehatan itu adalah mahkota, tapi hanya bisa dilihat oleh orang yang sakit. Kita akan merasakan bahwa sehat ini merupakan nikmat Allah ketika kita sakit. Ketika apa yang kita makan pahit, ketika apa yang masuk keluar, ketika tangan kita tidak bisa bergerak, ketika kita bisa buang air di sembarang tempat, tidak bisa kita tahan, baru dia bahwa nikmat Allah begitu besar. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika engkau menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa engkau hitung. Maka pergunakanlah nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Igtanim khamsan qabla khamsin. Jaga yang 5 sebelum datang yang 5. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Masa muda tidak ada yang tahu kalau dia nikmat. Nanti kalau dia sudah tua baru terasa. Ketika dia ingin buang air, kakinya gemetar untuk menuju kamar mandi. Maka pergunakanlah masa muda ini. Disebutkan bahwasanya laita syababa ya'udu yauman sa'ukhbiruhu bima fa'ala al-mashibu. Seandainya masa muda ini bisa balik sejenak saja, bisa balik sehari saja, saya akan beritahukan apa yang dilakukan oleh orang tua. Sekarang mumpung kita masih sehat, kaki kita masih ringan, kita masih kuat, akal kita masih jernih, masih bisa menghafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, masih bisa menyimpan ilmu, pergunakan. Manfaatkan sebelum datang hari yang tidak lagi bermanfaat, sebuah penyesalan. Manfaatkan. Saya bisa membaca, saya bisa melihat, bisa nuntut ilmu, bisa belajar, manfaatkan. Jangan berpoya-poya. Jangan masa muda ingin senang-senang saja isinya. Maka masa muda itu para jemaah yang dirahmati Allah, masa yang sulit bagi setiap orang. Masa di mana nafsu sudah mulai muncul, badan sudah mulai kuat, kecondongan kepada lawan jenis sudah mulai muncul, sehingga kalau anak muda tidak bisa menjaga masa ini, maka dia akan celaka, akan rusak di masa-masa yang lain. Kalau masa muda ini bisa digunakan di dalam ketaatan kepada Allah, bisa ia maksimalkan untuk menuntut ilmu, maka dia akan memenuhi menghadapi masa-masa yang lain dengan mudah. Kemudian yang kedua para jamaah yang dirahmati Allah, kasalul badan, yaitu lemahnya badan, bima yashtamilu alaihi minal jawarih, wa yantuju an hadzal kasali taqsiru ba'dil afrad fil ibadat ka'ada'is salawati fi buyutillahi azza wa jalla. Lemahnya badan, yang mana ini mencakup anggota badan. Apa yang dilakukan oleh anggota badan, di antara contohnya lemahnya badan adalah lemahnya anggota badan untuk melakukan ketaatan kepada Allah, seperti melakukan sholat di rumah Allah, melakukan sholat di Baitullah, di masjid. Bagaimana masjid kaum muslimin sekarang? Yang ada, yang banyak, dia imam, dia muazin,
dia sekalian jadi makmumnya. Sendirian. Masjid megah, kampung luas, masyarakat banyak. Yang ada sholat 2-3 orang. Itu pun yang sudah tua-tua. Yang muazin juga sudah tua-tua. Kemana anak mudanya? Kemana para sahabatnya yang kuat itu mana? Di sini tidak dibutuhkan kekuatan badan saja, tapi kekuatan akal, kekuatan ilmu, kekuatan iman, kekuatan akidah, kekuatan kemauan. Seperti yang kita katakan tadi, kalau kita hanya kuat mengangkat beban, tapi tidak kuat mengangkat selimut ketika komandan azan di pagi hari, itu bukanlah kuat. Kita siap bangun jam 2, jam 3 untuk perkara-perkara yang tidak ada unsur ibadahnya. Siap bergadang, membuat kopikah, membuat apa biar tidak ngantuk, biar tidak berkedip, biar tetap melek. Dibaca Al-Quran, baru selembar sudah lelah rasanya. Salat tarawih, imamnya cuma baca 1 halaman, cuma malam itu dia datang. Besok hilang lagi. Kepanjangan imam di situ. Selembar dia baca. Makanya di Ramadan hari pertama penuh masjidnya enggak? Hari kedua sudah kurang 1 saf. Malam hari terakhir yang mana orang-orang disuruh berlomba-lomba mencari kebaikan, Nabi mengencangkan ikat pinggangnya, membangunkan keluarganya, menghidupkan malamnya. Tapi kebanyakan kaum muslimin di mana dia? Di mall. Di sini tempatnya. Iya. Mestinya semakin akhir Ramadan, semakin kita taat beribadah kepada Allah, semakin kuat. Ini di akhir Ramadan cuma ada imam saja, dan ada makmum-makmum yang apa? Yang tua-tua sudah. Anak mudanya sibuk beli petasan. Nah, itulah dia para jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kemudian, bagaimana cara kita biar kita kuat? Sehingga Nabi SAW mengatakan tentang orang yang tidur sampai subuh, dzaka rajulun bala syaitanu fi udhunaih. Itu adalah orang laki-laki yang kencing syaitan di telinganya. Dikencingi telinganya oleh syaitan karena malamnya bergadang. Subuh bangun berat sekali, bangun matahari sudah keluar. Itu adalah orang yang kencing syaitan di telinganya. Jadi WC-nya syaitan itu telinganya. Maka Salmanul Farisi radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya malam hari manusia terbagi menjadi 3. Ada yang lahu la alaihi, ada yang alaihi la lahu, ada yang la lahu wa la alaihi. Yang pertama adalah orang yang mendapatkan kebaikan di malam hari dan tidak ada dosanya. Siapakah dia? Yaitu orang yang menyempatkan diri ketika manusia lalai, ketika manusia tertidur, di gelapnya malam menyempatkan diri untuk bangun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah orang yang mendapatkan dosa di malam hari, adalah orang yang menyempatkan dari kelalaian manusia, dari tidurnya manusia, disempatkan dirinya untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah. Diatur strateginya, malam ini rumah mana yang kita boleh curi. Jadi maksiat isinya ketika orang lalai, ketika orang tertidur. Dan yang ketiga adalah orang yang tidak berdosa dan tidak berpahala. Itu nanti kembali kepada niatnya, adalah orang yang di malam harinya digunakan untuk tidur semua. Itulah para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kelompok yang mana yang kita ingin ambil. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
min asbabi tardil kasal, di antara sebab supaya kita bisa membuang rasa malas atau sifat malas tersebut, yang pertama adalah al-isti'anatu billah. Ini yang paling utama. Yang paling pertama adalah hendaknya kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ista'in billah wa la ta'jaz. Minta tolong, berdoa kepada Allah. Karena bisanya kita melangkahkan kaki kita, mampunya kita beribadah, ringannya kita melakukan ketaatan, itu tidak keluar dari taufik dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah tidak memberikan kita taufik, tidak memberikan kita karunia untuk melakukan ketaatan, tidak akan mampu kita melakukan ketaatan. Maka ketaatan yang kita lakukan, hendaknya kita bersyukur, yang mana syukur ini butuh kita kepada kesyukuran yang lain. Syukur terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya adalah taufik dan karunia dari Allah Azza wa Jalla, maka ista'in billah, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga akhir malam yang mengatakan, barang siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Barang siapa yang beristighfar, maka aku akan ampuni. Dan barang siapa yang minta tolong, maka aku akan tolong. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah isti'adzatu minhu, kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yata'awwadzu billahi minhu. Yang kedua adalah hendaknya kita berlindung darinya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat malas. Banyak baca di dalam doa kita, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku minta kepadamu, aku berlindung kepadamu dari sifat lemah dan malas. Berdoa kepada Allah di dalam sujud kita, di antara azan dan iqamah kita, di sepertiga akhir malam kita, di sore hari Jumat kita, di setiap waktu kita, di ketika safar kita, minta tolong kepada Allah Azza wa Jalla. Berlindung dari sifat malas, yang mana sifat malas ini merupakan ciri di antara ciri orang-orang munafikin. Maka kalau orang di dalam hatinya lemah, malas menuju masjid Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya di dalam hatinya ada penyakit kemunafikan. Kemudian yang ketiga adalah hendaknya kita berwudu dan memperbanyak zikir dan salat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa na'im thalatha uqadin yadribu kulla uqdah." Bahwanya setan membuat ikatan di tungku kita, di dekat kepala kita. Apabila kita tertidur, ada 3 ikatan, 3 buhul yang dibuat oleh setan. Kemudian setan mengatakan, "Alaika lailun tawilun farqud." Kamu punya waktu yang panjang, maka tidurlah. Kita dengar suara azan, sebentar lagi, pas bangun sudah terbit matahari. Itu bisikan syaitan. Itu bisikan syaitan. Maka kalau kita dengar suara azan, bangun, langsung bangun, lawan. Maka bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa in istaiqadha fa dzakarallaha in halat 'uqdah." Apabila dia tidur, kemudian dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terbuka satu ikatan. Makanya kalau kita bangun, baca doa bangun tidur. Apa doanya? Ayo. Mikir, kalau kita mikir berarti tidak pernah diamalkan biasanya. Kalau sering kita amalkan, tidak mikir. Apa? Yang mudah-mudah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Baca. Kalau kita bangun, baca. Biar terputus satu ikatan syaitan. Nah, kalau sudah ini masih ikatannya belum terlepas, kalau sekedar bangun saja belum terlepas, tapi apa? Fa in tawaddaa in halat 'uqdatun. Apabila dia bisa berwudu, terlepas lagi. Cepat ambil air. Cepat berwudu. Karena ngantuk itu bagaikan bara api dan air yang mematikannya. Berat ngantuk itu. Maka ambil air, berwudu. Kemudian apa? Fa in shalla
in halat uqdatun, apabila dia bisa sholat, maka terputuslah ikatan yang ketiga. Habis sudah ikatan. Kalau sudah habis ikatan, fa asbaha nasyitan thayyiban nafs, maka dia di pagi harinya menjadi orang yang semangat dan jiwanya bersih, jiwanya baik. Wa illa, kalau tidak, telat bangun, tidak membaca zikir ketika bangun, tidak berudu dan tidak sholat, asbah khabithan nafsi kaslan, maka di pagi harinya buruk dirinya ini, hatinya itu buruk dan kaslan, dan dia malas. Itulah para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, supaya kita semangat melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah hendaknya seorang hamba mengingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk sungguh-sungguh untuk segera menuju kebaikan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan dari Rabb kalian, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan kelima yang terakhir sebelum kita tutup, ayya'lamal abdu annal kasala sifatun dzamimatun min sifatil munafiqina dzammallahu wa rasuluh. Hendaknya seorang hamba mengetahui bahwasanya sifat malas merupakan sifat yang tercela, merupakan sifat dari sifat orang-orang munafikin yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Itu yang harus kita lakukan, kita usahakan sehingga kita terhindar dari sifat malas, sehingga kita ringan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kita inginkan dari ketaatan-ketaatan yang kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya dan menjauhkan kita dari api nerakanya. Itu saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa barak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.